semuanya, kalian apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, kalian diharuskan untuk tetap belajar dari rumah. Oleh karena itu, kalian tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi baik, perkenalkan nama Ibu Rasti Karendengana. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba dari program studi pendidikan matematika. Nah, jadi baik, materi kita hari ini tentang limit fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar dari limit fungsi aljabar, yang pertama, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Selanjutnya, masuk pada indikator dari limit fungsi aljabar. Yang pertama, menentukan nilai limit fungsi dengan strategi substitusi langsung. Yang kedua, menentukan nilai limit fungsi dengan strategi pemfaktoran. Yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi dengan strategi perkalian sekawan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi substitusi langsung. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi pemfaktoran. Dan yang keenam, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi perkalian sekawan. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan dari kita mempelajari limit fungsi aljabar. Yang pertama, kalian dapat menentukan nilai limit fungsi dengan strategi substitusi langsung. Yang kedua, kalian dapat menentukan nilai limit fungsi dengan strategi pemfaktoran. Yang ketiga, kalian dapat menentukan nilai limit fungsi dengan strategi perkalian sekawan. Yang keempat, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi substitusi langsung. Yang kelima, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi pemfaktoran. Dan yang keenam, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan strategi perkalian sekawan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian limit. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar kata hampir atau mendekati. Misalnya, Ronaldo hampir mencetak gol, atau kecepatan motor itu mendekati 120 km per jam, atau contoh lainnya. Nah, kata hampir atau mendekati dalam matematika itu disebut dengan limit. Nah, konsep limit fungsi merupakan dasar untuk kita mempelajari kalkulus. Nah, meskipun kalkulus sendiri telah diperkenalkan oleh ilmuwan Sir Isaac Newton dan Leibniz pada pertengahan abad ke-17. Sedangkan konsep limit fungsi baru diperkenalkan oleh Augustin Louis Cauchy pada abad ke-18. Nah, konsep limit fungsi di suatu titik adalah melalui pendekatan intuitif, yaitu dimulai dengan menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik tersebut, terkecuali di titik itu sendiri. Contohnya itu, fx sama dengan x pangkat 2 kurang 9 per x kurang 3. Nah, jika kita substitusi nilai x sama dengan 3, maka akan mendapat bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Akan tetapi jika kita melakukan substitusi nilai x selain 3, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah mendekati fungsi tersebut. Jadi kita mencari nilai yang mendekati 3 dari kiri dan yang mendekati 3 dari kanan. Jika nilai yang mendekati 3 dari kiri yaitu 2,999, nah hasilnya itu 5,99, 2,99 hasilnya 5,99 dan sebagai berikutnya. Untuk yang mendekati 3 dari kanan yaitu 3,001 hasilnya 6,001, 3,01 hasilnya itu 6,01 dan sebagai berikutnya. Nah, selain kita menentukan mencari nilai x dengan melakukan pendekatan, yaitu kita juga bisa menggunakan trik aljabar, yaitu contohnya limit x mendekati 3, x pangkat 2 kurang 9 per x kurang 3 sama dengan limit x mendekati 3. Kita memfaktorkan x pangkat 2 kurang 9 ini sehingga mendapat hasil x kurang 3 dikali dengan x tambah 3. Jadi, karena ini sama, x kurang 3 sama, kita coret sehingga sisa x tambah 3. Nah, x tambah 3 ini sekarang kita langsung substitusi nilai x sama dengan 3. Sekarang kita substitusi nilai x sama dengan 3. Jadi, hasilnya itu 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi, limit dari x mendekati 3, x pangkat 2 kurang 9
per X kurang 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Limit X mendekati 1 dari X pangkat 2 kurang 10X tambah 5. Artinya, jika X mendekati 1, maka X pangkat 2 kurang 10X tambah 5 mendekati, kita substitusi nilai 1 ini ke X. Jadi, 1 di pangkat 2 kurang dengan 10 dikali dengan 1 tambah dengan 5. Hasilnya itu 1 dikurang 10 sama dengan min 9. Min 9 ditambah 4 sama dengan min 9 tambah 5 sama dengan min 4. Dengan demikian, limit dari X mendekati 1 dari X pangkat 2 kurang 10X tambah 5 sama dengan min 4. Nah, selanjutnya, menentukan limit fungsi aljabar. Nah, ada 3 strategi dalam menentukan limit fungsi aljabar. Yang pertama, dengan strategi substitusi langsung. Yang kedua, dengan strategi pemfaktoran. Yang ketiga, dengan strategi perkalian sekawan. Nah, yang pertama itu menentukan limit dengan substitusi langsung. Nah, ada beberapa fungsi yang nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung. Nah, contohnya itu limit dari limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 tambah 3X kurang 5. Nah, di sini kita langsung substitusi nilai X ini sama dengan 2. Jadi, 2 di pangkat 2 tambah 3 dikali 2 kurang dengan 5. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 6, kurang dengan 5. Jadi 10, 4 tambah 6, 10, kurang dengan 5, jadi hasilnya 5. Jadi limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 tambah 3X sama 3X kurang 5 sama dengan 5. Nah, contoh yang kedua itu limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 dikurang 1 per X kurang 1. Nah, ini juga sama dengan contoh yang nomor 1. Kita langsung substitusi nilai X ini sama dengan 2. Jadi, 2 di pangkat 2 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Begitupun di bawah, 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi 3 per 1 sama dengan 3. Jadi, limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 kurang 1 per X kurang 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya itu menentukan limit fungsi dengan cara memfaktorkan. Jika dengan cara substitusi langsung pada limit X mendekati A, Fx per Gx diperoleh bentuk 0 per 0 atau bentuk tak tentu, kita lakukan pemfaktoran terlebih dahulu terhadap Fx dan Gx. Kemudian kita sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Agar lebih jelas, teman-teman bisa melihat uraiannya itu. Limit X mendekati A, Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A, X kurang A kali Px sama per X kurang A kali Qx sama dengan limit X mendekati A, Px per Qx sama dengan P kali A per X kali A. Kita langsung masuk pada contohnya. Limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Nah, jika dengan cara substitusi langsung, maka kita memperoleh bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka agar tidak muncul bentuk tak tentu atau 0 per 0, maka kita mencoba untuk menyelesaikan dengan strategi pemfaktoran. Kita faktorkan X pangkat 2 kurang 4 ini. Jadi, hasil pemfaktoran dari X pangkat 2 kurang 4 itu X kurang 2 kali X tambah 2. Jadi, karena di sini ada yang sama, kita coret X kurang 2-nya sama, sehingga hasilnya itu sisa X tambah 2. Nah, X tambah 2 ini, nilai X-nya ini kita substitusi sudah dengan 2. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, limit X mendekati 2 dari X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2 sama dengan 4. Nah, yang ketiga itu kita menentukan limit dengan mengalihkan faktor sekawan. Jika pada limit X mendekati A, Fx per Gx diperoleh bentuk tak tentu atau bentuk 0 per 0 untuk X sama dengan A dan sulit memfaktorkan Fx dan Gx, kita lakukan perkalian dengan faktor sekawan dari Gx atau Fx. Nah, sebagai contohnya itu limit X mendekati 3 dari 9 kurang X pangkat 2
per 4 kurang akar dari X pangkat 2 tambah 7. Nah, kita dapat menyelesaikannya itu limit X mendekati 3, X kurang 9 kurang X pangkat 2 per 4 kurang akar dari X pangkat 2 tambah 7, yaitu kita merasionalkan bentuk ini. Kita merasionalkan itu sehingga kita mendapatkan hasilnya. Itu kita merasionalkan 9 kurang X pangkat 2 per 4 kurang akar dari X pangkat 2 tambah 4 dikali dengan 4 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 4 per 4 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 7. Itu sehingga mendapat hasil, kita kali langsung ini, kita kali X kurang 9 kurang X pangkat 2 dikali dengan 4 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 7. Ini juga di bagian penyebutnya kita kali. Jadi hasil perkalian dari 9 kurang X pangkat 2 kita kali dengan 4 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 7. 4 kurang akar dari X pangkat 2 tambah 7 dikali dengan 4 tambah akar X pangkat 2 tambah 7 dapat hasil 4 kali 4 sama dengan 16. Ini akar min akar 2 min akar X pangkat 2 tambah 7 dikali dengan akar dari X pangkat 2 tambah 7 dapat hasil X pangkat 2 tambah 7, di mana akar kali akar sebenarnya di sini hilang akarnya. Jadi X pangkat 2 tambah 7 sehingga limit X mendekati 3 dari X kurang 9 kurang X pangkat 2 itu kali dengan 4 tambah akar X pangkat 2 tambah 7 dapat hasil 16 dikurang 7 dapat hasil 9. Jadi 9 dikurang dengan X ini. Jadi limit X mendekati 3, 4 tambah X hasilnya itu 4 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 7. Nah, ini sama kita coret sehingga sisa ini. Teman-teman bisa melihatnya sehingga sisa 4 tambah akar dari X pangkat 2 tambah 7. Itu sama dengan 4 tambah, kita substitusikan nilai X-nya ini. Nilai X sama dengan 3, kita ganti nilai X sama dengan 3, kita ganti X 3 pangkat 2 tambah dengan 7. Jadi 4 tambah akar dari 3 pangkat 2 tambah 7. Jadi 4 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 7. 4 tambah akar dari 9 tambah 7. Jadi 4 tambah 9 tambah 7 sama dengan 16. Jadi akar 16. Ini 4 tambah akar 16 sama dengan 4. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, jadi baik. Ibu harap kalian sudah memahaminya. Ini merupakan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD kalian. Ini adalah tugas kalian. Silakan kalian mengerjakannya dan kalian mengirimnya dalam bentuk PDF atau kalian bisa foto, kalian kirim ke Google Classroom atau ke grup WA. Ada 4 nomor. Ini merupakan untuk jika kalian dapat menyelesaikan soal nomor 1, maka mendapat skor 20. Untuk soal nomor 2, ada AB, dapat skor 10. Untuk A, B 10. Dan begitu pun dengan nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini adalah rubrik penilaian untuk tugas kalian. Jika kalian jika kalian tidak memberikan jawaban yang benar dan tidak mengerjakan sesuai dengan perintah pengerjaan, maka kalian mendapat poin dari 2 sampai dengan 5. Begitupun selanjutnya, jika kalian mengerjakan soal hampir sebagian besar benar, namun masih terdapat beberapa hal yang kurang tepat, maka kalian mendapat poin 6 sampai 10. Nah, jika kalian dapat mengerjakan soal yang akurat dan lengkap, seluruh perintah pengerjaan soal dilakukan dengan benar, maka kalian mendapat poin 11 sampai 20. Nah, Ibu harap kalian mendapat poin di sekitar 11 sampai 20. Nah, ini merupakan hasil akhir. Jika kalian skor dari nilai kalian bagi dengan 80 kali dengan 100. Ibu harap kalian mendapat 100 semuanya. Oke, terima kasih.